HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Selamat datang cahaya kebenaran, bagai surya membela gelap malam. Sekian lama terbenam, tenggelam dalam kelam, saatnya terjaga bersama warna. Selamat datang babat jurnalis Matagwa, daun lontar menjadi bunga warta, harum wanginya seloka selalu menebar dharma, menjadi panduan kita bersama. Warna penebar dharma melintas cakrawala, menyelsa kejayaan Hindu Dharma. Selamat datang di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, apa kabar? Semoga selalu rahayu dalam karunia yang widi. Sengaja dipilih nada-nada wacana sebagai awal pertemuan kita agar mendekatkan kita dengan yang widi. Semoga wabah cepat mereda dan keadaan pulih seperti sedia kala. Namun demikian kita harus tetap optimis dengan mengikuti anjuran yang berwenang, selalu cuci tangan, keep distancing, tetap di rumah tapi tetap berkarya, work from home. Seperti HiTV Channel 3 yang selalu mengupdate tayangannya berupa tontonan, bercita-tanan, memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita, karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Valencia, kita awali Wartam Flash, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV. Warna penebar dharma melintas cakrawala, menyelsa kejayaan Hindu Dharma. Warna penebar dharma melintas cakrawala, menyelsa kejayaan Hindu Dharma. Dirgahayu, dirgahayu. Warna penebar dharma melintas cakrawala, menyelsa kejayaan Hindu Dharma. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HiTV, kita jumpa lagi dalam What's Wartam on the Spot. Pinanggal 27 Juni, potong tumpeng triangle, exploring, sharing, coaching, untuk memperkuat jendela Hindu Dharma. Turut hadir redaktur penulis Wartamian untuk pendakian intelektual dalam kemasan ngopi ngobrol inspiratif. Inilah jelajah tanpa kata menganyam mozaik budaya. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma, Para penulis
redaktur, wartawan, serta pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun Anda berpegawai. Napi Orti, semoga tetap rahayu dalam karunia yang widi. Pandemi silih berganti pasti. Kita mesti beradaptasi. Inilah realita adaptasi. Tahun lalu kita di Bali Beach dan sekarang kita di kandang sendiri. Tapi ritual upacaranya tetap sama, satu arti. Pendakian nurani dalam potong tumpeng segitiga sebagai penjabaran, exploring, sharing, dan coaching. Kita tidak hanya memotong tumpeng, tapi kita akan warnai dengan diskusi sebagai bagian akhir dari pendakian. Klaster pertama kita akan sebut dengan klaster Tatwa yang beranggotakan Prof. Raka Suwantana, Dr. Widana, Dr. Suwantana, Sweka Sugiyarto, dan Dewa Putra. New normal, apakah konsepsi Tatwa kita akan berubah? Langsung saja kita tanyakan kepada Prof. Raka yang pertama. Napi Orti, Prof? Baik, beciknya. Ya, kita langsung saja, Prof. Bagaimana pandangan Prof. Raka terkait dengan pandemi COVID-19 kali ini dari sudut pandang manajemen, terutama manajemen new normal? Singkat saja, Pak, 1 menit. Terima kasih Mia. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan mengomentari tentang pandemi ini. Pandemi ini luar biasa dampaknya terhadap kita semua. Karena apa? Karena ketidaksiapan. Tidak menyangka akan seperti ini. Baik perilaku sosial maupun mengubah mindset. Ketika Bali khususnya tergantung dari pariwisata dan banyak yang sudah ada di pariwisata, begitu ada pandemi ini tidak siap. Sehingga kita lihat sekarang yang mereka yang berterjun di dunia pariwisata untuk bertahan hidup ada di jalanan sekarang, menjual telur, buat jajan, tidak terpola karena memang tidak ada persiapan. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah mungkin yang akan datang harus ada mitigasi ketika harus ada mitigasi kalau ada pandemi, apa yang harus dilakukan? Nah itu yang belum. Mudah-mudahan di masa yang akan datang pemerintah pusat maupun daerah dan termasuk juga orang Bali sendiri harus siap dengan perubahan-perubahan yang mendadak. Demikian. Terima kasih Prof. Raka. Tangan kita langsung ke Pak Widana dulu sebelum ke Pak Dewa Putra dan Bli Sweka. Pak Widana, Napi Orti. Ya, kita langsung Pak, dari sudut pandang Tatwa, mungkin kita bisa ambil dari kitab Bhagavad Gita, mungkin ada sloka atau sumber referensi, singkat saja. Ya, terima kasih. Apapun kitab sucinya kalau kita buka, intinya adalah ini adalah proses trikono berlangsung. Ada utpati, sisi, pralina. Pandemi COVID-19 ini adalah proses pralina, peluburan. Dari satu sisi ini hukum reta dan memang harus berjalan. Cuma siapa yang jadi korban? Kita tidak tahu, bisa juga kita tinggal menunggu waktu mungkin karena itu harus terjadi karena hukum bertak. Oleh sebab itu pandangan takdur di situ terjadinya pandemi COVID-19 ini ada 3 simbol di situ. Pertama ini adalah ujian bagi yang bakti, kedua peringatan bagi yang lalai, 3 bisa jadi hukuman bagi yang melanggar perintah Tuhan. Itu 3 makna yang kita bisa dapat dari situasi pandemi COVID-19. Intinya bahwa Hindu memandang apapun bentuk musibah selalu ada hikmah, ada berkah, ada anugerah. Hanya kapan kita akan mengambil anugerah berkah itu di balik musibah yang saat ini terjadi. Diperlukan peningkatan penguatan serada bakti kita untuk kita terselamatkan setidaknya pada masa kehidupan kita yang sedang berlangsung saat ini. Sekarang pasti nggak sabar nih dari Pak Dewa Putra. Tatwa itu sesuatu yang dalam pikiran saya ya, sesuatu yang tidak bisa berubah sesungguhnya. Bukan sesuatu yang bisa kita kontekskan dengan hal-hal yang terjadi. Tapi apakah COVID ini mempengaruhi kita misalnya beragama gitu ya, misalnya kita beragama, berupacara itu ya sangat ya. Artinya pembatasan sosial, pembatasan di sini dengan sendirinya akan mengubah itu tatwa susila upacara yang ada di mana di pura misalnya ya. Kita lebih sederhana sekarang, bisa lebih simpel. Nah, di situ mungkin tatwanya akan lebih dipahami oleh umat ya, karena upacaranya sudah bisa disederhanakan. Ternyata nggak harus ramai-ramai, nggak melibatkan banyak biaya gitu kan.
apa ya, pencerahan jadinya. Kita lebih cerah, oh ternyata upacara itu bisa kita selenggarakan cuma dengan pemangku aja misalnya, dengan beberapa orang, oh bisa. Jadi kita punya pengalaman, jadi COVID ini memberikan kita pengalaman dan pencerahan terhadap takwa itu, gitu aja. Oke Bapak, saya sudah bisa menangkap maksudnya Bapak sampaikan. Lanjut terakhir ke Bri Sweke. Terima kasih ya. Jadi kalau membahas tentang tattoo, kita harus lihat tattoo itu benar kan hakikat dari keiduannya kan seperti itu. Jadi seperti analogi menunjuk suatu objek, jadi itu harus tunggal. Dalam bahasanya tantular, jina tattoo, melawan siwa tattoo tunggal kan. Jadi tidak ada esensi yang mendua. Mungkin dalam filsafat barat inilah yang disebut dengan ding an sich kan seperti itu. Jadi suatu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh suatu yang lain. Jadi itulah itu yang satu-satunya. Jadi kemudian kalau sekarang belakangan tattoo ini mulai membias, seolah-olah ada tattoo yang seolah-olah megalomanian seperti itu, merasa yang paling baik, paling tinggi daripada yang lain. Jadi pembiasan sudah terjadi di sana. Saya lihat dari fenomena semacam ini, wabah ini merupakan momentum untuk melakukan revitalisasi. Kalau Pak Widana bilang tadi ada perlindungan gitu. Jadi wabah seperti ini juga nantinya pasti melahirkan ruang untuk melakukan rekonstruksi, konstruksi kembali. Jadi setelah hancur dibangun kembali gitu. Jadi dari sudut pandang Ayurveda ataupun Usada Bali, jadi tattoo-nya ini adalah kata kuncinya adalah eradikasi. Jadi penyembuhan yang esensial, penyembuhan yang integral gitu. Jadi selama ini kalau kita di Bali ada orang sakit itu mubayuh, ternyata sekarang tidak cukup lagi dengan mubayuh gitu, atau dengan bantuan-bantuan tertentu gitu. Jadi kita mulai berpikir ada sesuatu yang lain ternyata yang bisa menyelesaikan semua ini, dan kita pun masih berpikir dan berkontemplasi untuk mencari resolusi itu yang paling esensial itu. Saya kira seperti itu. Hanya ada satu orang yang diizinkan untuk terus menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. Saya Niputu Putri Swastini Koster untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kita langsung saja, Nabi Orti, Pak Yoga Segara. Dari sudut pandang antropologis sekarang Pak nih. Kalau dari pandangan antropologis sih saya pikir begini ya. Yang pertama, sejak awal munculnya COVID ini kan narasi ketakutan itu dibuat ya oleh banyak orang, termasuk media. Tapi ternyata itu tidak cukup ampuh untuk mencegah penyebaran COVID itu. Karena ini berkenaan pula dengan karakteristik kebudayaan di Indonesia terutama gitu kan, apalagi Bali. Kalau Bali kan awal-awal bilang biasa-biasa gen gitu kan, nah sekarang sudah mulai biasa-biasa gen lagi gitu kan. Jadi ada fluktuasi fluktuasi psikologis orang Bali yang kemudian akhirnya mencari psikologi yang landai gitu ya, yang stabil sekarang. Terus yang kedua, dengan pandemi ini yang belum berakhir dan kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir, ini kita dipaksa untuk mempercepat apa yang disebut dengan peradaban digital gitu kan. Jadi hampir semua hal itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang dulunya kita anggap sebagai sesuatu yang muskil gitu kan. Sekarang misalnya saja webinar itu tema apa saja bisa dibicarakan dan siapa saja bisa berbicara gitu kan. Nah ini sesuatu yang sangat kontekstual. Yang ketiga, ini protokol kesehatan dan lain sebagainya. Kalau dari pandangan salah satu ya ahli Borjo misalnya ya, Pierre Borjo, dengan konsep habituasinya, sekarang ini kita sedang dibiasakan. Jadi sedang dihabituasi untuk beriringan dengan dengan COVID ini gitu kan, dengan segala protokol kesehatan yang harus kita lalui. Dengan demikian kita akan terbiasa juga bahwa kalau kita keluar nggak pakai masker jadi nggak enak gitu kan. Kalau kemudian tiba-tiba kita dempet-dempetan dengan orang lain, ada orang yang kemudian mengingatkan, kita akan terbiasa untuk tidak melakukan itu. Jadi ini proses pembiasaan yang akan terus kita
hadapi, terus kita akan alami untuk kemudian entah era new normal itu sampai kapan akan terus kita jalankan dan kapan ini akan berakhir seperti kita kembali ke normal yang dulu gitu kan sebelum pandemi ini. Saya kira demikian, terima kasih. Pak Yoga, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan seni dan budaya itu, Pak? Bagaimana berkesenian ketika situasi COVID seperti ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, pakai masker misalnya? Ya, seperti itu, dengan menjaga jarak. Dan saya sudah sampaikan kepada khususnya di tingkat Benese yang baru 2 hari saya bicarakan, satunya ide membuat sebuah karya sehingga tidak menyalahi aturan. Orang pakai masker, kemudian jaga jarak, karena 25 orang masih bisa dibuka. Jadi kalau orang menabuh memainkan musik dengan plus pembina itu saya hitung sudah jumlahnya 25 orang. Jadi tidak akan ada masalah bagi saya. Idenya seperti itu, sehingga bagaimana kita berkarya untuk karya itu sendiri. Terima kasih Pak Yoga Semadi. Sebelum ke Chandra Prawardhana, ini ada Bapak Putu Gedes Yoga. Pak Putu Gedes Yoga, bagaimana terkait dengan arsitektur pura mungkin dengan adanya protokol kesehatan ini? Jadi kalau kita membaca kembali arsitektur Salih gitu misalnya Sukumi, kita punya istilahnya dalam tataran pandemi ini ada ruang, ada sukat ya. Jadi kita sebenarnya sudah punya ada pedoman atau panduan untuk menata ruang itu, baik untuk ruang yang sifatnya intim begitu ataupun yang pribadi begitu, sampai yang memang harus ada jarak yang jauh. Nah, jadi kita punya Astawara Sri Indra Guru yang Marudra Brahmo Kalo. Jadi ada 8 di situ panduan. Jadi ada yang kalau mau dibagi 3 silakan, mau dibagi 2 silakan. Dalam arti untuk jarak-jarak yang aktivitas yang dekat mungkin kita bisa baca ulang Sri Indra Guru sampai di Yamo. Nah, kalau dikalikan 25 tapak demikian berarti ada 1 meteran di situ. Nah, di luar daripada itu tentu lebih panjang, apalagi terkait dengan kala seperti energi yang ada sekarang sedang bergolak sampai di rumah, jadi tempat tinggal kita atau berinteraksi dengan orang yang luar. Nah, kalau kita acu ke pengetahuan arsitektur modern gitu misalnya, ini proximika disebut proximika atau semiotika ruang. Jadi memang ada jarak-jarak intim, jarak sedang, jarak jauh. Nah, kalau dikaitkan dengan persembahyangan itu misalnya kita punya ngubeng kan. Nah, ngubeng ini tentu jaraknya jauh. Jadi ada di ukuran sukat di 7 tapak, 8 tapak atau bahkan lewati daripada ukuran tersebut. Nah, tentu mekanisme ini yang bisa dibaca ulang, diterapkan kembali sesuai dengan protokol kesehatan. Tentu sedikit ada perbedaan di tataran etika. Kita punya sudah istilah itu, ada ngubeng, ada ngayat, ini dipraktekkan kembali istilah-istilah tersebut di era yang sekarang di era kebencanaan ini. Dari Chandra Prawardhana, dari sudut pandang pendidikan nih. Saat ini anak didik kita terutama di rumah belajar, jadi para guru juga berusaha untuk mengirimkan tugas pada anak didiknya. Jadi kreativitas anak yang dulunya hanya bermain gadget, dia bisa berkreasi dan bersosialisasi di rumahnya dengan teman tetangganya. Daerah-daerah perkotaan biasanya kan agak langsung, kalau sudah sekolah dibuka langsung ke sekolah saja tanpa bersosialisasi dengan teman-temannya. Sekarang sudah tahu tetangga, nyamuk dan seterusnya. Lewat pandemi ini belajar anak-anak didik kita. Kemudian untuk orang tuanya juga yang dulunya hanya artinya kewajiban mendidik itu diserahkan kepada gurunya, sekarang orang tua berusaha untuk belajar dan mengetahui tingkat kedekatan emosionalnya terhadap anaknya di rumah, sehingga diajarkan tentang etika yang berlaku di rumahnya, seperti membantan saiban, seperti Tani Canasari dan seterusnya. Itu yang diajarkan terkait dengan aspek sosialnya. Keep distancing sebuah keniscayaan. Itulah anjuran untuk kesehatan. Memakai masker, selalu cuci tangan dan tetap jaga jarak. Tapi kendati fisik berjarak, biarkan hati tetap dekat bahkan tanpa jarak untuk Hindu Dharma bercahaya. Saya Diah Parisya dari Rumah Hindu Dharma untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.
kita masuk kepada sesi acara terkait dengan new normal dan new normal ini. Tapi satu hal yang menarik urusannya dengan new normal dan new normal, tapi kan sederhananya kan manusia itu selalu punya cara untuk beradaptasi. Nih, dalam kondisi, situasi, suasana apapun, selalu ingin beradaptasi terhadap sesuatu, apalagi terhadap tantangan-tantangan. Gitu. Seperti sekarang misalnya muncul new normal, saya juga tidak ngerti apa new normal itu gitu. Karena kenyataannya kita selalu memperbaharui kenormalan kita. Garis-garis kenormalan, batas-batas kenormalan, wacana kenormal selalu berkembang. Apa yang kita maksud normal? Ini juga belum jelas. Kalau normal keluar dari kebiasaan pakai masker, saya kira belum gitu. Karena masih dibatasi kita pakai masker. Harus pakai masker. Kemudian harus cuci tangan gitu. Kita belum normal ternyata. Apa itu termasuk kenormalan baru? Jadi kita kan selalu berusaha beradaptasi menciptakan kenormalan-kenormalan. Mudah-mudahan situasi sekarang ini juga tergolong normal, new normal. Karena begitu duduk saya diperintah jaga jarak. Dan ritualnya apa gitu? Kebiasaan-kebiasaan kita ya ritualnya seperti itu. Norma-normanya apa? Ya kebiasaan kita membuat aturan-aturan juga seperti itu. Kita selalu memperbarui dan membuat semuanya baru. Dan setiap hari kita, mungkin sel kita tiap hari, tiap detik baru ya. Sel-sel kita seperti itu. Mungkin karena alamiah kita seperti itu dan akhirnya kondisi alam yang kita nikmati sekarang, ya harus mengikuti itu ritualnya gitu. Karena saya anggap ritual itu kebiasaan dulu lah gitu. Lanjut ke Penanam. Saya ingin berangkat dari sebuah buku yang sangat berat sebetulnya, sangat berat, yaitu Vanessa. Itu buku sangat berat karena buku itu bisa dibaca oleh umat Hindu seluruh Indonesia dan menjadi pedoman pertama. Saya masih ingat ketika menganalogkan tatwa, susila, dan upacara itu seperti telur. Acara itu, ritual itu jadi lapisan paling luar. Dan karena dia lapisan paling luar, dia menentukan lapisan-lapisan di dalamnya. Karena kalau yang di luar ini rusak, ya yang di dalam semua pasti kan gitu. Persoalannya sekarang yang di luar ini yang paling dekat langsung bersentuhan dengan situasi yang ada. Sama seperti persoalan ritual ini, perubahan keagamaan yang paling cepat terasa, yang paling terlihat pasti di tataran praktek itu, karena urusan tatwa, susila semua masing-masing orang memegang dalam dirinya sendiri. Tapi yang muncul sekarang yang paling gampang dilihat itu adalah persoalan ritual ini, terutama saat pandemi ini. Jadi bagaimana, apakah umat Hindu sudah siap jika semua nanti ritual di-online-kan? Ya, persoalannya ritual itu dia penampakan dari ketatapan gitu gini. Jadi apa yang menjadi nilai itu yang ditampilkan dalam ritual itu. Nah, ketika ritualnya berubah, apakah serta-merta nilainya juga berubah? Kan itu menjadi persoalannya. Ya, kalau kita ingat kembali ritual-ritual keagamaan Hindu itu dia punya tatanan yang khas dan ada konsep-konsep dasar yang mendasari, misalkan ada yantra, mantra, tantra kan gitu. Apakah dengan online mantranya jalan sih? Karena itu Ida Sulige juga bisa memantra secara online. Tantra, yantranya, banternya juga ada buktinya. Prosesinya bisa dituntun lewat online. Nah, sekarang tantranya ini apakah dengan jarak jauh itu nyambung atau enggak dengan ritual yang dilaksanakan? Ini kan juga menjadi pertanyaan. Ya, kalau semua sebatas yang penting seremoninya selesai, ya semua akan selesai. Nah, tetapi yang perlu kita ingat bersama, ini bagian dari perubahan dan tentu yang artefak seperti ini, yang ritual seperti ini pasti akan memang lebih cepat berubah. Tapi yang jelas, jangan pernah lupakan rasa, agama, dan budi kan gitu. Ya, sepanjang rasa kita mengiyakan, keyakinan kita meyakini itu benar, dan akal kita bisa menerima, ya mungkin tidak ada yang tradisi yang tidak akan berubah gitu. Silakan Pak Setu. Terima kasih Pak Pandai.
selama ini yang saya lihat di media sosial dengan ada pandemi COVID ini, masyarakat saya kira banyak belajar di rumah, sehingga dari 3 bulan saya amati banyak menciptakan penulis-penulis hebat dengan banyak tufik. Jadi ada suatu kerinduan kira-kira dari masyarakat di mana biasanya normal bagi yang memang punya hobi ke pura-pura itu, dan sekarang dipaksa untuk kerja di rumah. Dengan new normal itu menurut yang saya baca, menyikapi new normal itu kan sebenarnya konsep untuk recovery ekonomi pada terjadinya krisis ekonomi, sehingga di wabah ini juga kembali istilah-istilah itu dibangkitkan karena menyangkut bagaimana kuatnya pandemi ini mempengaruhi segala lini kehidupan masyarakat. Terima kasih. Lanjut ke Pak Ketut. Ini di acara agama Hindu, Pak Ketut pernah menulis di Watam tentang salam umat, namaste, pananjali, atau yang lingkungan hidup atau lingkungan semesta di pandemi ini bagaimana? Singkatannya Pak Ketut. Ya, terima kasih Pak Jono. Bicara tentang persalaman, ya. Om Swastiastu sudah kita tahu kan persalaman kita interaksi itu yang belakangan aku bisa nasional. Kemudian belakangan ini ini akan muncul persalaman baru disebut namaste. Itu juga mirip-mirip dengan Om Swastiastu yang menentukan kepada kehidupan Namaste itu merupakan salam yang universal, bahkan sudah diadopsi oleh Presiden Amerika dan Perdana Menteri dan saya betul-betul mengucapkan salam Namaste. Saya kira itu memang mendukung program sejarah physical distancing. Saya kira itu tepat untuk dilaksanakan pada saat seperti ini karena merupakan persalaman yang tidak berisiko seperti yang lain. Saya kira itu lagi. Pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi telah kita saksikan bersama diskusi hangat kita spesial untuk Watam yang ke-6. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Sujatine ajaran sastra agama Hindu Dharma neka surat Pancasrada angin margi sareng sami melaksana angin titi ngulati jagat ida kaping siki ida sang yang widiwasa kaping kali sang yang atma ring jiwa atma kaping telu neka lokta karma pala kaping papat punar bawolan samsara kaping lima moksar tam jagat ditaya iki warna ajaran agama tamu ini ungkur pini luhur pini luhur angin sada sareng sami agama angin sulung ngemargiang Hindu Dharma angin titik mulati sanyang widi angin titik ngasti tiang prawa kawi
admo neka surat panjesrada angin margi sareng sami melaksana angin titik ngulati jagat ida kaping siki ida sang yang wiwasa kaping kali sang yang admo ring jiwa admo kaping telu neka lokta karma pala kaping papat punar bawolan samsara kaping limo moksar tam jagat ditaya. Lantunan Sundari Nada, makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga penggalan liriknya menginspirasi kita, membangun spirit dalam diri dan bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Diah Parisia mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja, Andalah pahlawan yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. Tetapi rumah tetap berkarya menginspirasi banyak orang, seperti spirit Hindu sesungguhnya, harmoni, inspiring, natural diversity namun tetap uniting. Tetap jaga jarak, namun tetap dalam satu keyakinan yang sama, bahwa hanya ada satu orang yang terus diizinkan untuk menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. Karena Kriyana is our lifestyle. See you later, have a nice day. Salam damai, Channel 3. Hindu Dharma angin titik mulati sanyang widi angin titik ngasti tiang prawa kawi. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.